Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Vivian, NIM 1804056433. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori habitus yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu ini merupakan salah satu tokoh sosiologi yang lahir di Prancis tahun 1930. Bourdieu menghasilkan karya di mana karyanya ini mempengaruhi sejumlah bidang ilmu yang berbeda seperti pendidikan, antropologi, dan sosiologi. Teori-teori Bourdieu ini memusatkan pada perhatiannya kepada praktik, yaitu melihat akibat dari interaksi yang ada di masyarakat itu sendiri. Salah satu teori Bourdieu yang terkenal adalah teori habitus. Habitus merupakan suatu hasil dari interaksi yang terjadi di masyarakat, di mana interaksi ini lama-kelamaan membawa suatu kebiasaan. Terciptanya suatu habitus ini tidak dalam waktu yang singkat, tetapi juga memerlukan waktu yang relatif panjang. Jadi habitus ini tidak spontan ada. Habitus sendiri ini bervariasi. Tidak semua orang itu memiliki habitus yang sama. Tetapi jika orang tersebut berada pada lingkungan yang sama dan dalam jangka waktu yang relatif lama, maka hal tersebut dapat menciptakan suatu habitus yang sama pula. Habitus ini menghasilkan dan dihasilkan oleh masyarakat. Artinya, habitus ada karena adanya interaksi masyarakat yang kemudian mempengaruhi individu tersebut untuk melakukan habitus yang sama pula, agar merasa diterima di masyarakat itu. Selain itu, habitus ini juga ada karena individu yang mempengaruhi individu yang lain sehingga hal ini berkembang di masyarakat. Terjadi habitus ini terkadang tidak disadari oleh individu itu sendiri. Tetapi habitus ini terjadi karena adanya dorongan oleh dunia sosial. Maka individu tersebut mau tidak mau melakukan habitus yang ada agar tidak dicap aneh. Di sini habitus itu hanya menyarankan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Dan pilihan dilakukan atau tidaknya itu tetap berada di tangan individu itu sendiri. Habitus terdiri dari sudut pandang suatu individu yang menganggap bahwa ia diterima melalui pengalaman bermasyarakat. Dari pengalaman tersebut, individu sedikit demi sedikit menyatukan cara berpikir, cara merasakan, dan cara bersikap agar sama dengan lingkungannya. Jadi habitus ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi juga ada proses di dalamnya itu. Menurut Bourdieu sendiri, habitus ini dibangun melalui sebuah proses yang oleh Bourdieu sendiri dibagi menjadi 3 hal, yaitu keluarga, sosial, dan juga sekolah. Habitus sendiri itu mewujudkan dirinya bagaikan besar aktivitas praktis kita, seperti cara kita makan, cara kita berjalan, dan cara kita berbicara. Salah satu contoh habitus itu adalah habitus merokok di kalangan remaja. Merokok di kalangan remaja tentunya tidak semata-mata tanpa kesengajaan.
mereka melakukan suatu kebiasaan tersebut secara sadar dan mengetahui secara betul apa dampak dari kegiatan yang mereka lakukan tersebut. Para remaja ini merokok agar dia dapat menyamakan habitus dari lingkungannya dan dapat diterima di lingkungan tersebut. Lingkungan dari keluarga, sosial, maupun dari sekolah itu yang mendorong mereka untuk menjadi perokok aktif. Sehingga hal tersebut menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh remaja tersebut terlepas ada atau tidak konflik di dalam diri mereka.